Shalom semuanya, perkenalkan kami dari GK23 yang kali ini, dalam video kali ini kita akan membahas tentang vaksin DPT. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Di kelompok kami ada Chelsea, ada Evelyn, ada Velita, ada Ferdian, ada saya sendiri Francisca Yohana, ada Juan Poli, ada Rizka Sriwahyuni, ada Siska Priscilia, ada Stefani Febrianti, ada Vinanda Ayudia, dan juga Yeni Ana Kurniawati. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu vaksin DPT. Jadi, vaksin DPT merupakan imunisasi yang diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Imunisasi DPT juga merupakan vaksin yang mengandung racun kuman difteri yang telah dihilangkan sifat racunnya, akan tetapi masih dapat merangsang pembentukan zat anti atau toksoid. Vaksin DPT mengandung 3 komponen utama yang dirancang untuk memberikan kekebalan terhadap 3 penyakit tersebut. Komponen-komponen ini adalah toksoid difteri, toksoid tetanus, dan antigen pertusis. Vaksinasi ini merupakan suatu upaya untuk membantu tubuh membangun kekebalan terhadap bakteri penyebab difteri, pertusis, dan tetanus sehingga jika terinfeksi, gejalanya cenderung lebih ringan dan risiko komplikasi serius dapat berkurang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi difteri. Jadi, difteri adalah penyakit infeksi akut yang sangat mudah menular dan disebabkan oleh racun. Penyakit ini muncul akibat infeksi dari bakteri Corynebacterium diphtheriae. Bakteri ini menyerang sistem pernafasan, khususnya pada bagian tonsil, nasofaring atau ruang di belakang hidung yang menghubungkan ke tenggorokan dan juga laring. Nah, saat saluran pernafasan terinfeksi oleh bakteri ini, akan terbentuk selaput tebal berwarna abu-abu yang lengket di tenggorokan yang dapat menimbulkan batuk hebat disertai dengan gangguan pernafasan yang serius. Nah, penularan difteri dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk kontak dekat dengan orang yang terinfeksi, paparan udara yang tercemar oleh penderita yang sedang dalam masa pemulihan, serta percikan droplet dari batuk atau bersin penderita. Sebagian besar kasus difteri ditemukan pada anak-anak berusia di bawah 15 tahun, terutama yang berada dalam rentang usia 2 hingga 10 tahun. Dalam beberapa kasus, penyakit ini dapat berujung fatal dan menyebabkan suatu kematian. Oke, selanjutnya pertusis. Nah, pertusis ini sering dikenal sebagai batuk leka, hujan, atau batuk 100 hari yang merupakan infeksi pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri gram negatif Bordetella pertussis. Pada anak-anak, penyakit ini biasanya dimulai dengan fase kataral, yaitu munculnya gejala ringan menyerupai flu seperti infeksi saluran nafas atas. Setelah itu, penyakit ini berlanjut ke fase paroksimal yang ditandai dengan serangan batuk hebat, disertai tarikan nafas panjang dan suara khas, dan sering kali diikuti oleh muntah. Gejala ini dapat berlangsung selama beberapa minggu hingga berbulan-bulan yang dikenal sebagai fase konvalesens. Pada anak-anak lebih besar dan orang dewasa. Gejala pertusis biasanya tidak khas atau bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda spesifik seperti batuk paroksimal. Akibatnya, banyak remaja dan dewasa tidak mencari pengobatan karena menganggap gejala ini gejala yang ringan. Padahal mereka tetap dapat menjadi sumber penularan, terutama bagi bayi yang merupakan kelompok rentan. Baik, sini saya akan menjelaskan tetanus atau tetani. Tetani adalah bakteri gram positif obligat anaerobik yang membentuk spora dan dapat ditemukan di tanah, kotoran manusia, hewan peliharaan, debu, dan saluran gastrointestinal. Dalam kultur baru, bakteri ini tampak gram positif. Namun dalam kultur dewasa, mereka mungkin tampak gram bervariasi. Bakteri dewasa memiliki spora terminal yang mirip dengan raket squash atau tenis. Saat menafsirkan, gambar mikrografis bakteri dapat membantu menggunakan hubungan mnemonik antara kata tetanus dan tenis. Karena bunyinya yang mirip, saat spora berkembang biak di lingkungannya, mereka berubah menjadi bakteri ketika mereka masuk ke jaringan yang terluka. Pada sebagian besar kasus, infeksi berasal dari luka traumatis, sementara tetanus juga dapat berasal dari luka bakar, abses bedah, penggunaan obat suntik, sunat, atau gangren. Infeksi kadang-kadang tidak diketahui dari mana datangnya. Kasus tetanus sering dikaitkan dengan kurangnya atau tidak lengkap vaksinasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses vaksinasi.
Jadi cara pemberian vaksin DPT ini akan diberikan langsung oleh dokter atau petugas kesehatan di bawah pengawasan dokter di fasilitas kesehatan atau vaskes. Vaksin DPT ini akan disuntikkan ke otot atau intramuskular, sedangkan pada bayi yang berusia 6 minggu hingga 1 tahun penyuntikan vaksin akan dilakukan ke otot paha, sedangkan pada anak-anak yang berusia lebih dari 1 tahun, vaksin akan disuntikan ke otot lengan atas. Vaksin DPT merupakan salah satu vaksin yang wajib diberikan kepada anak, di mana vaksin DPT primer akan diberikan sebanyak 3 kali dan vaksin booster sebanyak 2 kali. Kemudian saya akan menjelaskan dari efek samping vaksin DPT. Efek samping vaksin DPT biasanya ringan, seperti demam dan nyeri di tempat suntikan. Namun, anak pasca vaksinasi juga dapat mengalami gejala berat seperti kejang, sulit bernafas, atau menangis terus-menerus lebih dari 3 jam. Hal tersebut bisa terjadi reaksi alergi dan vaksin selanjutnya harus diberikan dengan hati-hati. Akan tetapi kasus serius ini sangat jarang terjadi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian penanganan dari efek samping vaksinasi. Penanganan efek samping vaksinasi DPT di Indonesia dapat menggunakan terapi komplementer atau non-farmakologis atau biasa kita kenal dengan obat tradisional untuk menurunkan demam pada bayi pasca imunisasi DPT, yaitu dengan menggunakan bawang merah. Bawang merah dapat dijadikan sebagai kompres karena mengandung senyawa sulfur organik, yaitu allicin sulfoxide. Irisan umbi bawang merah akan melepaskan enzim alinase yang dapat membuat peredaran darah menjadi lancar dan panas dari dalam tubuh dapat lebih mudah disalurkan ke pembuluh darah tepi, sehingga demam akan menurun. Selain pengobatan secara tradisional, pemberian obat analgetik antipiretik seperti paracetamol, serta pemberian kompres hangat pada lokasi bekas suntikan yang membengkak akan membantu dalam mengurangi dan menyembuhkan rasa nyeri serta demam yang dialami bayi pasca vaksinasi DPT. Jika setelah vaksin terjadi efek samping yang dapat mengancam nyawa sang anak seperti kejang akibat demam tinggi, kesulitan bernapas, badan kemerahan, dan menangis terus-menerus lebih dari 3 jam, segera bawa ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Ada pun manfaat dari vaksin. Yang pertama bagi individu, yaitu melindungi seseorang dari penyakit yang dapat menyebabkan komplikasi serius, kecacatan bahkan kematian, seperti difteri yang menyebabkan gagal jantung dan pernapasan, pertusis yang menyebabkan pneumonia dan kerusakan pada otak, serta tetanus yang menyebabkan kejang otot dan berujung kematian. Lalu mengurangi gejala dan keparahan penyakit jika seseorang terinfeksi, dan meningkatkan imunitas tubuh atau antibodi agar tubuh siap melawan infeksi ketika terpapar dan juga dapat mendukung tumbuh kembang seorang anak. Yang kedua bagi masyarakat, yaitu menciptakan lingkungan yang sehat dengan berkurangnya penyebaran penyakit dan mencegah wabah. Yang kedua, melindungi kelompok yang rentan seperti bayi dan lansia, bahkan juga seseorang dengan sistem imun tubuh yang lemah. Yang terakhir, mengurangi beban ekonomi dan sosial akibat dari terinfeksi penyakit seperti biaya perawatan kesehatan dan kehilangan produktivitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan status kasus penyakit DPT di Indonesia. Yang pertama itu ada difteri. Pada tahun 2017, 939 kasus dilaporkan secara nasional. 44% kasus terjadi pada kelompok usia 5-14 tahun. Penyakit penyebar di 30 provinsi dari 34 provinsi. Lalu ada yang kedua, ada pertusis. Tahun 2023, 2.163 kasus pertusis dilaporkan di 30 provinsi dari 38 provinsi. Terjadi kenaikan besar di tahun 2022, hanya 414 kasus pada periode yang sama. Awal 2024, minggu ke-1 sampai ke-10. Lalu pertusis dilaporkan di 17 provinsi, itu termasuk belum seluruh Indonesia. Angka kasus belum disebutkan total, namun lebih rendah dari lonjakan akhir 2023. Lalu yang ketiga ada tetanus. Tidak ada data spesifik per tahun secara nasional terbaru, namun laporan WHO menyebutkan tetanus neonatal masih menjadi perhatian di beberapa wilayah Indonesia yang tidak melakukan imunisasi ibu hamil secara optimal. Lalu ada statistik vaksin DPT. Tahun cakupan DPT yang pertama ada 2013, itu ada 92% target nasional tercapai. Lalu di 2020 77% turun
saat pandemi COVID-19. Lalu 2022, 85% pemulihan pasca pandemi. Lalu 2023, ada 76% turun kembali sebesar 8,8%. Data cakupan ini mengacu pada DPT-3 yaitu dosis ketiga yang menandai imunisasi dasar lengkap. Menurut Kementerian Kesehatan RI dan WHO, cakupan ideal adalah lebih dari 90% untuk mencegah wabah. Akhir kesimpulan, vaksin DPT difteri, pertusis, tetanus merupakan imunisasi yang diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin DPT ini sangat penting sebagai upaya untuk membantu tubuh agar membangun sistem kekebalan terhadap bakteri-bakteri di atas, sehingga jika terjadi infeksi, gejalanya cenderung lebih ringan dan resiko yang lebih serius dapat berkurang. Vaksin DPT ini merupakan salah satu vaksin yang sangat penting, baik secara individu maupun dalam lingkungan masyarakat. Vaksin ini wajib diberikan untuk anak yang berusia lebih 6 minggu hingga usia 7 tahun. Vaksin DPT primer akan diberikan sebanyak 3 kali dan vaksin booster sebanyak 2 kali. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih.